Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Faslun utawi iki iku pasal wayang kudu lan ngerusak al wudu ing wudu apa ma perkara kharaja kang metu apa ma minas sabilaini saking dalan loro ghairal mani kejaba mani wa masu kubulil adami lan demek kubule anak Adam au halakoti duburihi utawa demek lingkarane dubure anak Adam bibat nil kafi kelawan jerone epek-epek bila hailin kelawan tanpa aling-aling walam su basyaratil ajnabiyati lan demek kulite wong wadon liya maakibarin ing dalem sertane wis gedhe wa zawalul akli lan ilange akal la naumuqa idin ora batalake apa turune wong kang lungguh mumakinin kang netepi maq'adahu ing nggon lungguhe wong kang lungguh. Faslun pasal wayang kudu dan membatalkan al-wudu'a kepada wudu apa ma sesuatu kharaja minas sabilaini yang keluar dari dua jalan ghairal mani kecuali mani wa masu kubulil adami dan menyentuh kubulnya manusia au halakoti duburihi atau lingkaran duburnya bibat nil kafi dengan bagian dalam dari telapak tangan bila hailin dengan tanpa penghalang walam su basyarotil ajnabiyati dan menyentuh kulitnya wanita asing ma'akibarin yang sudah besar wazawalul akli dan hilangnya akal la naumuqa idin mumakkinin maq'adahu kecuali tidurnya orang yang duduk yang menetapi tempat duduknya. Baik sahabat, pada pasal kali ini kita akan membahas mengenai perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Jadi di dalam madhab Syafi'i ada 4 perkara yang bisa membatalkan wudhu. Yang pertama adalah segala sesuatu yang keluar dari dua jalan kecuali mani. Nah, yang dimaksud dengan dua jalan ini adalah kubul atau jalan depan dan dubur atau jalan belakang. Jadi kubul ini tempat keluarnya kencing, sedangkan dubur ini adalah tempat keluarnya kotoran. Jadi apabila ada sesuatu yang keluar dari kubul atau dubur, baik sesuatu itu basah ataupun kering, baik sesuatu itu perkara yang wajar ataupun perkara yang langka, maka itu semua bisa membatalkan wudhu. Contohnya seperti keluar kencing. Kencing ini adalah sesuatu yang basah dan wajar. Atau kotoran juga basah dan wajar. Atau kentut. Nah, kentut ini sesuatu yang kering, itu juga bisa membatalkan wudhu. Atau sesuatu yang langka seperti darah, bahkan keluar cacing atau keluar batu sekalipun, maka itu juga bisa membatalkan wudhu. Intinya, apabila ada sesuatu yang keluar dari kubul kita atau dubur kita, apapun itu, maka itu bisa membatalkan wudhu kita. Namun, dikecualikan dari hal itu satu hal, yaitu mani. Jadi, mani itu tidak membatalkan wudhu, walaupun tetap saja menyebabkan hadas besar, sehingga mewajibkan mandi. Kemudian, mani itu sendiri adalah cairan yang keluar dari kemaluan laki-laki maupun perempuan ketika mencapai puncak syahwatnya. Dan ciri-ciri mani itu ada 3, yaitu yang pertama adalah keluarnya diiringi dengan rasa nikmat. Kemudian yang kedua adalah keluarnya ini memuncrat. Dan yang ketiga adalah ketika basah baunya seperti adonan roti dan ketika kering baunya seperti putih telur. Jadi 3 ini adalah ciri-ciri mani. Namun apabila kita mengeluarkan cairan dan ada satu saja dari 3 ciri ini, maka cairan tersebut sudah bisa kita hukumi sebagai mani, sehingga kita wajib mandi besar. Jadi 3 ciri ini tidak harus terkumpul atau terpenuhi semuanya. Cukup salah satu saja sudah terpenuhi, maka cairan itu sudah bisa dihukumi sebagai mani.
Kemudian yang kedua yang membatalkan wudhu adalah menyentuh kubul manusia atau lingkaran duburnya dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Jadi yang bisa membatalkan wudhu adalah menyentuh kubul dan duburnya manusia. Sedangkan menyentuh kubul atau duburnya hewan itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang dimaksud dengan telapak tangan bagian dalam adalah apabila kita mempertemukan kedua telapak tangan kita dengan saling menempel, maka bagian yang tidak terlihat atau yang saling menempel itulah yang dimaksud dengan telapak tangan bagian dalam. Jadi gambarannya seperti ini. Ketika kita menempelkan kedua telapak tangan kita, maka bagian yang menempel atau yang tidak terlihat itulah bagian dalam telapak tangan. Yang apabila kita menyentuh kemaluan depan atau belakang kita menggunakan bagian ini, maka itu bisa membatalkan wudhu. Sedangkan bagian telapak tangan yang terlihat seperti bagian luarnya atau sisi-sisi sampingnya atau juga ujung-ujung jari jemari, maka apabila kita menyentuh kemaluan depan atau kemaluan belakang menggunakan bagian tersebut yang terlihat ini, itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian yang membatalkan wudhu yang ketiga adalah bertemunya kulit laki-laki dan perempuan yang tidak ada hubungan mahram antar keduanya dan keduanya sudah sama-sama besar dengan tanpa penghalang. Jadi persentuhan antara laki-laki dan perempuan itu bisa membatalkan wudhu apabila terpenuhi 4 syarat ini. Yang pertama adalah sentuhan kulit dengan kulit. Jadi tidak membatalkan wudhu apabila yang disentuh adalah rambut, kuku ataupun gigi, karena ketiga ini bukanlah kulit. Jadi yang membatalkan adalah ketika kulit laki-laki bersentuhan atau bertemu dengan kulit perempuan, maka itu bisa membatalkan wudhu. Kemudian syarat yang kedua adalah laki-laki dan perempuan yang bersentuhan tersebut sudah sama-sama besar. Yang dimaksud dengan besar di sini bukanlah sudah balik, akan tetapi sudah bisa menarik perhatian atau membangkitkan syahwat lawan jenisnya dalam pandangan atau kacamata orang yang normal. Jadi misalnya seorang anak perempuan yang masih berusia 4 atau 5 tahun, maka secara pandangan orang yang normal, perempuan tersebut belum bisa membangkitkan syahwat lawan jenisnya. Sehingga apabila kita laki-laki menyentuh perempuan tersebut yang masih berusia 4 atau 5 tahun ini, maka itu tidak membatalkan wudhu. Beda kalau misalnya ada perempuan yang usia 7 tahun atau 8 tahun, akan tetapi badannya sudah besar seperti orang yang berusia 14 tahun misalnya. Walaupun dia belum balik, tapi karena badannya besar sehingga secara pandangan orang normal ini sudah bisa membangkitkan syahwat, maka apabila kita menyentuhnya itu bisa membatalkan wudhu kita. Kemudian syarat yang ketiga adalah tanpa ada penghalang. Jadi tidak membatalkan wudhu apabila ada penghalang antara kedua kulit laki-laki dan perempuan yang bersentuhan, walaupun hanya selembar kain tipis saja. Jadi apabila seorang laki-laki menyentuh perempuan tapi terhalang oleh selembar kain walaupun kainnya sangat tipis, maka itu tidak bisa membatalkan wudhu. Kemudian yang keempat adalah tidak ada hubungan mahram antar keduanya. Secara rinci jumlah mahram kita ada 18 yang terbagi ke dalam 3 sebab, yaitu yang pertama adalah mahram sebab nasab atau hubungan darah. Nah ini ada 7 orang. Yang pertama adalah ibu, kemudian yang kedua adalah anak perempuan, kemudian yang ketiga adalah saudara perempuan, kemudian yang keempat adalah saudara perempuannya ayah, maksudnya adalah bibi dari ayah. Kemudian yang kelima adalah saudara perempuannya ibu atau bibi dari ibu. Kemudian yang keenam adalah anak perempuan dari saudara laki-laki atau keponakan. Dan yang ketujuh adalah anak perempuan dari saudara perempuan, juga keponakan. Jadi 7 orang ini adalah mahram kita dari hubungan darah. Selain ketujuh ini, maka bukanlah mahram kita, seperti sepupu misalnya. Maka menyentuh sepupu itu bisa membatalkan wudhu. Dan karena sepupu itu bukan mahram, maka kita boleh menikah dengan sepupu kita. Kemudian sebab mahram yang kedua adalah mahram sebab persusuan.
ini ada 7 orang, sama seperti mahram sebab nasab. Jadi mahram sebab persusuan itu sama, ada 7, yaitu ibu susuan, kemudian anak perempuan susuan, kemudian saudara perempuan sepersusuan, dan seterusnya. Jadi sama, cuman bedanya kalau ini kan karena darah, sedangkan kalau sebab susuan itu karena persusuan. Tapi jumlahnya sama, ada 7. Jadi total sudah 14. Kemudian yang ketiga adalah mahram sebab pernikahan, ini ada 4. Sehingga jumlah semuanya adalah 18 orang. Nah, yang sebab pernikahan ini siapa saja? Yang pertama adalah ibunya istri atau ibu mertua. Kemudian yang kedua adalah anaknya istri atau anak tiri. Jadi misalnya kita menikah dengan seorang janda yang sudah punya anak perempuan misalnya. Maka begitu kita menikahi janda tersebut, dan kita sudah berhubungan dengan janda tersebut, maka otomatis anaknya itu juga menjadi mahram kita. Kemudian yang ketiga adalah istrinya bapak atau ibu tiri. Jadi misalnya bapak kita menikah lagi dengan perempuan yang lain selain ibu kita, maka perempuan yang dinikahi oleh bapak ini menjadi ibu tiri kita. Karena dia ibu tiri, maka dia menjadi mahram bagi kita. Kemudian yang keempat adalah istrinya anak atau menantu. Jadi misalnya kita punya anak laki-laki, kemudian menikah dengan seorang perempuan, maka setelah akad nikah terjadi, perempuan yang jadi istri anak kita tadi menjadi mahram bagi kita. Ketika dia bersalaman dengan kita, maka itu tidak membatalkan wudhu. Jadi hanya 4 ini saja mahram sebab pernikahan. Selain 4 ini, maka itu bukanlah mahram bagi kita. Seperti misalnya kakak atau adik ipar, itu bukanlah mahram bagi kita, sehingga itu bisa membatalkan wudhu. Termasuk juga istri kita, itu bukanlah mahram bagi kita, sehingga kalau kita menyentuh istri kita, itu bisa membatalkan wudhu. Bagaimana mungkin istri kita adalah mahram bagi kita? Karena kalau istri kita adalah mahram, maka kita diharamkan menikahi istri kita. Karena mahram itu artinya adalah orang yang haram dinikahi. Oleh karenanya, istri kita adalah termasuk orang lain, artinya bukan mahram, sehingga kita boleh menikahinya. Dan ketika kita menyentuh istri kita, maka itu bisa membatalkan wudhu. Ini menurut madhab Imam Syafi'i. Kemudian yang keempat adalah hilangnya akal, baik sebab gila, mabuk, pingsan, ayan, maupun tidur. Kecuali pada tidur dalam posisi duduk yang menempatkan atau menempelkan pantatnya ke tanah atau lantai. Jadi kenapa tidur itu bisa membatalkan wudhu? Karena secara umum orang yang tidur itu dia tidak akan mengetahui apakah dia keluar kentut atau tidak. Karena ketika dia tidur, tentu dia tidak bisa mengontrol pantatnya supaya tidak mengeluarkan kentut. Karena itulah kemudian ulama fikih menyimpulkan bahwasanya tidur itu bisa membatalkan wudhu. Karena sangat dimungkinkan ketika kita tidur itu kita mengeluarkan angin tanpa kita sadari. Jadi disyaratkan untuk tidur yang tidak membatalkan wudhu adalah pantatnya harus menempel ke tempat duduknya, sekiranya hal itu bisa menghalangi atau membuat dia menjadi tidak bisa untuk mengeluarkan kentut. Jadi gambarannya seperti ini. Apabila kita tidur dalam posisi duduk seperti ini, bersila misalnya, maka pantat kita kan menempel langsung ke lantai. Nah, sehingga ini menghalangi supaya tidak bisa keluar kentut. Jadi ketika kita tidur dalam posisi duduk seperti ini, maka otomatis kita akan terjaga atau terjamin dari mengeluarkan kentut tanpa kita sadari. Sehingga tidur dalam posisi seperti ini itu tidak membatalkan wudhu. Atau posisi duduk yang lain, intinya apapun posisi duduknya, yang terpenting adalah pantatnya itu menempel ke lantai atau ke tanah, sehingga menjamin untuk tidak mengeluarkan angin tanpa kita sadari. Sebaliknya, apabila kita tidur dalam posisi pantat kita tidak menempel ke lantai atau ke tanah, maka itu bisa membatalkan wudhu kita. Karena dengan mudahnya kentut itu bisa keluar tanpa kita sadari. Jadi demikian sahabat pembahasan kita kali ini mengenai perkara-perkara yang membatalkan wudhu.
Semoga penjelasan ini bisa difahami dan video ini bisa bermanfaat. Apabila sahabat ada pertanyaan atau yang lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.